seperti badan. Karena itu kalau kita ketemu dengan seseorang yang dimuliakan Allah, yang sudah wafat, menurut fikih jasmaninya kan sudah dikubur, maka yang kita jumpai itu adalah ruhnya. Ruhnya itu siapa? Ruhnya itu adalah diri dia yang sebenarnya. Maka ketika dosen kami dulu di kampus UIN Jakarta mengatakan, saya bertemu dengan para nabi. Salah satu di antara nabi itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Yang dijumpai dalam mimpi itu siapa? Yang dijumpai dalam mimpi itu adalah ruhnya Nabi Idris. Yang dijumpai dalam mimpi itu siapa? Ruhnya Nabi Muhammad. Kalau badan kita itu bersifat sementara, maka ruh itu dia selamanya, dia tidak akan mati meskipun terjadi hari kiamat. Dan ruh itu siapa? Ruh itu kita. Ruh itu kita. Jadi kalau ada pertanyaan, kita ini mati nggak? Jawabannya apa? Enggak. Enggak. Kita nggak akan pernah mati. Yang mati itu apa? Saraf kita, rumah kita yang mati. Itulah makanya kalau kita diberi oleh Allah kemampuan, maka meskipun kita sudah pindah alam ke alam kubur, alam barzakh, maka kita tetap bisa hadir kembali. Wali-wali itu, orang-orang sufi itu, mereka bertemu dengan ruh-ruh itu dalam keadaan jaga, seperti kita. Karena mereka bertemu dengan ruh itu dalam keadaan jaga, maka mereka sebetulnya sedang melihat alam ghaib. Kata Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi, orang yang kenal kepada Allah itu bisa melihat alam nyata sekaligus alam gaib, sekaligus otomatis. Kalau ada orang yang melihat alam gaib itu sekali-sekali, boleh jadi itu bukan berasal dari tasawuf. Mungkin itu berasal dari jin. Orang yang bisa melihat alam gaib tapi tidak pernah belajar tasawuf dengan baik, boleh jadi dia bisa melihat alam gaib itu dengan bantuan jin. Biasanya orang yang sudah pernah kerasukan, atau bahasa Medannya kemasukan, itu bahasa kita ya. Orang yang sudah pernah kemasukan, maka dia bisa melihat alam gaib, tapi terbatas
tingkatannya secara umum hanya ada beberapa saja. Mulai alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam hahut. Yang ini itu alam tinggi. Alam malakut itu biasanya diterjemahkan dengan alam malaikat. Di bawahnya itu alam jin. Karena itu malaikat lebih tinggi daripada jin. Kira-kira begini contohnya. Jin itu tercipta dari api, sedangkan malaikat tercipta dari cahaya. Mana yang lebih halus? Api apa cahaya? Cahaya. Kita tercipta dari apa? Dari tanah? Bukan. Kita ini dari cahaya. Kita ini ruh. Ruh itu cahaya. Kalau begitu, bisakah kita ketemu sama malaikat? Bisa? Bisa. Kalau kita sudah duduk di maqam ruh. Tapi sudah duduk atau belum duduk di maqam ruh, nanti menjelang mati kita bisa melihat malaikat. Otomatis siapa malaikatnya? Israfil. Tidak penting apa agamanya, mau Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, atau kalau ada agama-agama lain, jika dia mau mati, maka nanti malaikat Israfil akan datang. Pertanyaannya ini, apakah orang yang mau mati itu melihat malaikat? Jawabannya yes. Setiap orang yang akan mati melihat malaikat. Lalu pertanyaannya lagi, kenapa orang yang akan mati itu bisa melihat malaikat? Jawabannya, karena pada saat akan mati hijab dibuka sehingga dia bisa melihat semuanya, termasuk melihat amal-amalnya ketika di dunia. Nanti ketika akan mati, seseorang itu dibuka kehidupannya seperti dia nonton film. Dibuka dari mulai balik sampai dia mau mati. Karena itu saya bercandanya begini, mungkin pernah saya sampaikan. Malaikat Raqib dan Atid dulu kalau kita ngaji 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, apa tugas malaikat Raqib dan Atid? Dan kita sepakat kita. Tugas malaikat Raqib dan Atid adalah mencatat. Itu ngaji 40 tahun yang lalu itu.
Sekarang kaji itu nggak cocok lagi, nggak cocok lagi. Karena kalau 1 jam saya ceramah, Bapak Ibu mencatat, kira-kira tercatat nggak semua yang saya bilang? Enggak. Kalau direkam begini, ada nggak kata-kata saya yang nggak terekam? Nggak ada. Kalau begitu, tugas malaikat raqib dan atid bukan menulis, tapi merekam. Kenapa dulu nggak ada cerita merekam? Karena 30 tahun yang lalu rekaman nggak ada. Makanya guru-guru kita bilang menulis. Bukan berarti mereka bodoh, bukan. Waktu itu belum ada rekaman, 40 tahun yang lalu belum ada rekaman. Kalau hari ini Raqib dan Atid itu masih mencatat, itu namanya jadul. Berarti malaikat Raqib Atid itu nggak pakai. Kalau masih mencatat, berarti malaikat itu bawa rekaman kemana-mana. Mungkinlah